Hanya modal KTP doang nih cuy, kalian bisa dapat jackpot dengan peminjaman yang gede banget, lumayan 2.500.000 bisa buat duit jajan dan kalian bisa beli gorengan sekampung dan pastinya untuk keperluan pribadi. Dan di aplikasi ini nggak sebar data, aman banget dan tentunya lagi gacor-gacornya nih cuy ya. Nah makanya buruan kalian gaskan mumpung kuotanya tersedia banyak banget dan belum diborong oleh para joki dan para pinjolers. Oke, buat kalian yang sering di autol bisa coba gaskan di aplikasi ini. Untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani. Dan buat kalian jangan lupa untuk sering berolahraga serta konsumsi makan makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang penyakit ya. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol ataupun mungkin udah pada dapat jackpot dan mungkin dompet kalian nggak mampu lagi buat nampung akibat pencairan yang banyak dari aplikasi-aplikasi pinjol yang beredar saat ini, entah itu mau pinjol legal OJK ataupun mau pinjol ilegal ya. Namun saran gua kalau memang kalian ingin meminjam secara benar ya dan mendapatkan biaya bunga yang rendah, di pinjol yang OJK aja cuy, itu udah pasti aman ya. Tetapi kalau kalian pengen galbay ya galbay jangan dipinjol legal OJK ya. Nah biasanya tuh orang-orang pada galbay dipinjol ilegal, namun ya tentunya jangan asal mengajukan juga sebelum kalian mengetahui resiko meminjam di pinjol ilegal ya, karena memang mempunyai resiko ya cuy, apalagi ya namanya juga pinjol ilegal ya cuy. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang memang dari dulu banget itu udah gacor terus ya, dan nggak pernah sih aplikasi ini ngebuk ataupun mungkin kuotanya dikit dan lain-lain ya. Dari dulu memang gacor melulu sih ya, dan legit banget ya. Dan buat kalian yang mungkin sering di autol di aplikasi pinjol lainnya ilegal ataupun legal, bisa coba aja dulu ngajuin di aplikasi ini. Lumayan modal KTP doang aja bisa dapat peminjaman 2 juta rupiah ya, dan malahan bisa melebihi lagi ya cuy, tergantung juga dari pengajuan kalian ya. Dan ntar kita akan bahas baik dari pengajuannya, segi aplikasi dan juga tips dan trik untuk aplikasi ini ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman 2.500.000 ya, dan di sini total tagihan yang harus gua bayarkan yaitu 2.720.000. Jadi dengan biaya seperti ini ya, itu terhitung murah banget cuy, karena di sini limit peminjaman yang gua pinjam juga itu 2.500.000 ya, dan total biaya pengembaliannya di luar dari peminjaman pokok hanya sekitar 220.000 rupiah. Jadi kalau dibagi dengan tenor 2 bulan ini adalah biaya bunga dan biaya lainnya hanya sebesar 110.000 rupiah ya. Nah jadi ditambahkan dengan 2 bulan total 220.000. Nah untuk jatuh temponya akan jatuh tempo pada tanggal 7 Mei 2022, kemudian 7 Juni 2022 ya. Nah di sini gua meminjam pada tanggal 7 April 2022 dan langsung di ACC pada hari itu juga. Karena memang pada saat ini kalau kalian meminjol ya dengan data yang benar dan lengkap itu 99% bisa di ACC ya cuy, dan bahkan bisa pencairannya cepat banget ya. Nah di sini yang gua bayarin tiap bulannya yaitu 1.360.000 rupiah di bulan pertama, dan di bulan kedua itu 1,360 juga. Jadi sama ya cuy. Dan di sini pencairannya bersih, nggak ada pemotongan ya. Misalkan kalian meminjamnya 2.500.000 ya, yang dicairkan juga seperti peminjaman kalian ya, namun untuk pembayarannya nantinya akan ada ketambahan ya. Wajar sih ya, ada biaya administrasi dan biaya tambahan lainnya dan bunganya ya cuy. Dan untuk di aplikasi ini untuk tenornya nggak pelit ya cuy, ini 2 bulan lama banget loh ya, apalagi limit juga nggak kecil ya cuy, ini tergolong gede banget dan ya lumayan bisa buat
keperluan pribadi dan juga untuk kebutuhan kalian sehari-hari. Dan ya buat kalian yang masih pemula ataupun baru ingin mencoba di aplikasi ini, bisa coba kalian langsung ajukan aja. Yang penting ajukan dengan data pribadi ya. Nah, ntar gua akan bagikan tips dan triknya buat kalian semuanya ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya dulu. Ini teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kredit Pintar atau yang biasa disingkat oleh orang-orang yaitu KP ya. Dan untuk aplikasi ini adalah salah satu aplikasi pinjol yang gede. Mungkin kalian udah pada nggak asing lagi dengan aplikasi ini. Namun buat yang belum tahu, aplikasi ini adalah salah satu aplikasi pinjol terbesar dengan limit yang gede serta tenor yang panjang, dan juga aplikasi yang memang udah lama banget ya cuy. Nah, dia ini bersaing dengan aplikasi EasyCash, kemudian Tunaiku, dan beberapa aplikasi lainnya yang memberikan peminjaman yang gede. Dan di sini untuk limitnya kalau gua nggak salah 25 juta rupiah ya. Namun ntar deh kita akan cek lagi. Dan untuk kalian yang sering di auto, saran gua coba aja dulu di aplikasi ini selama data kalian itu pribadi dan nggak aneh-aneh ya. Itu recommended banget sih untuk diajukan di aplikasi ini ya cuy, daripada kalian mengajukan sering di auto di aplikasi pinjol ilegal ya. Dan ya lumayan sih, limitnya juga nggak kecil-kecil amat ya. Bisa lah ya untuk kalian yang ingin meminjam untuk keperluan sehari-hari dan menginginkan modal yang nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga ya cuy. Jadi sedang-sedang ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kredit Pintar ya. Nah, di sini kita update saja terlebih dahulu. Gua belum tahu update terbarunya ini. Dan di sini kalau kalian lihat di update terakhir itu 24 Februari 2022. Jadi memang kemarin gua mengajukan itu masih menggunakan versi yang lama. Nah, makanya kalau kalian yang ingin mengajukan kembali ataupun ingin mengajukan rawatan, pastinya kalian cek dulu updatean terbarunya di Google Play Store. Takutnya dari versi yang sebelumnya ataupun versi kalian yang gunakan itu udah lama, itu ada bug yang nyantol di versi tersebut, dan itu bisa membuat pengajuan kalian di auto ataupun aplikasinya ngebug, ataupun kalian mengajukan peminjaman tetapi tidak masuk di sistem mereka ya, ataupun mungkin membayarkan peminjaman ataupun pencairan dan lain-lain ya. Nah, makanya kalian harus cek dulu updatean terakhirnya itu ya, dan wajib menggunakan versi yang terbaru. Untuk kalian yang ingin meminjam di aplikasi ini, nggak usah khawatir ya, otomatis data kalian akan aman ya 100%, dan tentunya juga dia sudah memakai ICO 27001. Nah, buat yang bertanya, nah biasanya tuh ada ya cuy, Bang, aplikasi ini udah 100% legal OJK nggak Bang? Nah, kalau untuk 100%-nya itu tentunya udah pasti ya cuy. Nah, kalau kalian mau cek bisa langsung ke website dari Otoritas Jasa Keuangan ya, dan lebih baiknya kita ke websitenya aja dulu ya. Ini teman-teman, ada daftar perusahaan fintech lending berizin, updatean terbaru itu per 2 Maret 2022. Jadi untuk yang paling terbarunya ya baru yang kali ini ya cuy. Nah, makanya buat yang bertanya, Bang, ini udah bulan berapa Bang? Tapi updatean yang terbaru masih beberapa bulan kemarin. Nggak masalah, tetap yang kita pakai yang terbaru ya cuy. Kecuali kalau udah keluar yang versi mungkin April ataupun bulan beberapa gitu ya. Nah, itu baru kita pakai, jangan yang pakai yang lama ya cuy. Nah, kalau di website OJK itu yang terbaru hanya 2 Maret ini ya pakai aja dulu itu ya cuy, sambil menunggu versi yang terbarunya lagi keluar ya, ataupun updatean terbaru. Nah, di sini ada seratusan lebih kalau gue nggak salah ya aplikasi yang berizin dan terdaftar di OJK. Nah, jadi saran gue kalau memang kalian ingin mengecek kepastian legalitas aplikasi pinjol itu, kalian ceknya aja di sini. Tinggal kalian download dulu dan langsung kalian ketikkan namanya dulu ya. Nah, di sini kita ketikkan Kredit Pintar ya. Nah, ini ada ya cuy, berarti tinggal kita cari untuk urutannya. Nah, ini ada ya, tinggal kalian perbesar aja kalau kalian bisa baca di sini. Ini dia ada di nomor 9 di bawah dari aplikasi KTA Kilat. Nah, ini Kredit Pintar. Dan di sini ada nomor legalitasnya, serta aplikasi ini hanya bisa diakses oleh handphone Android. Jadi buat pengguna iPhone ataupun iOS itu belum bisa untuk mengajukan dengan iPhone ya, harus menggunakan handphone Android ya cuy. Nah, makanya kalau kalian ingin mengajukan ya
kalau nggak punya bisa dipinjam aja dulu ya cuy, karena nggak semua aplikasi pinjol yang legal OJK itu memang tersedia di App Store ya. Kalau di Android mah banyak banget ya cuy, di Play Store tinggal kalian pilih aja tuh ya. Nah oke, fix, berarti aplikasinya ini sudah legal OJK dan pastinya udah aman ya. Dan kita langsung aja dulu kembali ke detail info aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Kredit Pintar Pinjaman Online ya. Nah ini buat kalian pengen download bisa tinggal masuk ke Google Play Store aja, langsung kalian download dan ketika nama aplikasinya ya. Nah di sini untuk jumlah downloadnya sudah mencapai 10 juta dengan rating 4,1, tinggi banget ya, hampir mencapai 5, dengan ulasan sudah mencapai 1 juta ulasan. Ya wajar sih, aplikasi ini memang udah lama banget dan juga salah satu aplikasi yang top ya. Nah dan dia masuk dalam posisi ke-6 aplikasi gratis populer di keuangan ya. Nah ini kalian bisa lihat untuk peminjaman fleksibelnya, limit hingga dengan 20 juta rupiah dengan pencairan cepat kurang dari 24 jam ya. Jadi pada saat di ACC bisa langsung dicairkan saat itu juga ya, tergantung dari banyaknya peminjaman pada saat itu ataupun pencairannya ya. Kalau yang dicairkan banyak otomatis menunggu antrian dulu ya. Nah, di sini pelunasannya mudah, banyak metode pembayaran, bisa BCA, BNI dan lain-lain. Aman dan terpercaya, perlindungan terhadap data pribadi, customer service membantu permasalahan Anda setiap saat. Selanjutnya hadiah gratis, dapatkan poin dan menangkan hadiahnya ya cuy. Nah, pada untuk di aplikasi ini ada banyak ulasan orang-orang sudah pernah minjam. Saran gue bisa kalian baca dulu satu persatu agar kalian paham dan juga bisa menjadikan bahan acuan kalian sebelum meminjol ya cuy. Karena banyak banget aplikasi pinjol yang lagi naik daun saat ini ya cuy. Tinggal kalian pilih aja deh tuh ya. Nah, sini untuk detail aplikasinya, untuk produknya di sini mulai dari 91 hari sampai dengan 360 hari. Plafon pinjaman hingga dengan 20 juta rupiah ataupun limitnya ya. Di sini biaya bunga rendah, mengambil pinjaman selama 180 hari seharga 6 juta itu setelah dikurangi biaya pra service dan jumlah pembayaran adalah 6 juta sekian-sekian. Ini bisa kalian lihat aja semuanya ya. Ada contoh simulasi bisa kalian hitung juga. Dan untuk aplikasi ini untuk peminjaman bisa untuk umur 18 tahun ya cuy. Jadi ya untuk kalian yang masih pelajar, masih mahasiswa, bisa coba aja langsung ngajuin di aplikasi ini. Mumpung ini recommended untuk yang mahasiswa juga dan juga masih pemula ya. Nah jadi nggak perlu repot-repot mencari aplikasi pinjol ilegal lagi ya cuy. Dan ya jarang banget sih ada aplikasi pinjol legal OJK dengan limit yang gede seperti ini memberikan peminjaman yang untuk umur 18 tahun. Biasanya tuh harus umur 20 ataupun 19-an ya. Nah, kalau ini mah bisa ya. Dan di sini kami bisa lihat ada email dan juga sosial media dari aplikasi ini. Bisa kalian coba aja cari informasi di situ kalau misalkan kalian masih kurang informasi. Dan selanjutnya di sini untuk aplikasinya dirilis sejak September 2017 ya cuy. Jadi memang udah lama banget dan mungkin buat kalian yang sudah sering mengajukan ya udah nggak asing lagi dengan aplikasi ini ya cuy. Nah oke, selanjutnya kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasinya dan nggak usah berlama-lama ya. Ini dia tampilan awal dari aplikasi Kredit Pintar ya. Nah ini memang ciri khasnya warna hijau ya. Nah di sini kita tinggal tekan ajukan sekarang. Untuk tampilannya nggak ada yang berubah. Hanya saja mungkin ada perbaikan bug ataupun sistem dari aplikasi ini ya. Nah di sini kita tinggal tekan ajukan sekarang aja untuk mengajukan, dan di sini lagi loading ya. Nah ini kita coba mengajukan dari awal dulu ya kalau memang sistemnya bagus. Nah ini ada identifikasi wajah, ada informasi pribadi, informasi kontak dan juga informasi pekerjaan. Nah di sini kalau kalian masuk identifikasi wajah itu ada KTP dan juga verifikasi wajah. Nanti tinggal kalian masuk aja karena situ ada data-data pribadi gua. Jadi gua nggak bisa masuk ke dalam. Di sini kita langsung aja masuk ke informasi pribadi ya. Nah, untuk informasi pribadi ini kalian harus masukkan informasi dasar dulu ya. Isikan sesuai dengan data-data kalian dan pastinya harus lengkap dan nggak boleh ada yang kosong ataupun salah pengisian ya. Nah, ini isikan semuanya, provinsi tempat tinggal, kemudian kota, kecamatan dan lain-lain. Nah, ini kalau yang bertanya, Bang, apakah bisa mengisikan beda data KTP dengan domisili? Nah, kalau ini bisa ya, cuy, karena di sini ada penjelasan alamat tempat tinggal saat ini ya. Nah,
Kalau untuk alamat sesuai dengan di KTP itu ada di pengisian identifikasi wajah ya. Nah, ini otomatis akan terbaca ya cuy. Nah, kalau informasi pribadi ini ya bebas sih, kalau memang kalian tempat tinggalnya sesuai dengan di KTP ya isikan aja, dan kalau beda ya isikan aja ya cuy juga. Nah, selanjutnya informasi kontak darurat. Untuk informasi kontak darurat di sini kalian harus mengisikan 2 ya cuy. Nah, di sini gua udah isikan, dan pastinya ini nomor kondar yang aktif ya, untuk jaga-jaga nantinya ditinjaunya melalui kondar ya cuy. Dan jangan kalian masukkan nopeng kalian ataupun nomor pengajuan kalian di kontak darurat, takutnya nanti kalian bisa di auto ya akibat memasukkan nopeng yang sama di kondar ya. Nah, jadi itu yang nggak bisa ya cuy. Selanjutnya informasi pekerjaan. Nah, untuk informasi pekerjaan banyak yang salah kaprah nih cuy ya. Untuk penghasilan per bulannya dia tinggikan, kemudian dia memasukkan slip gaji yang berbeda dengan yang dia tuliskan di penghasilan bulanan. Nah, kalau itu nggak bisa ya cuy, harus sama ya. Nah, untuk pekerjaannya di sini kalian bisa pilih apa saja ya cuy. Mau pelajar, mahasiswa juga bisa, kemudian mau wira swasta bisa, wira usaha bisa, dan lain-lain. Nah, di sini posisi jabatan bisa kalian pilih aja juga lainnya. Kemudian nama tempat perusahaan kalian dan lain-lain. Namun di sini gua masih bingung ya cuy, kalau di aplikasi pinjol lainnya itu kita tekan pelajar mahasiswa itu dia otomatis nggak wajib mengisikan data pekerjaan lainnya. Namun kalau di sini tetap harus ya cuy, gue juga bingung sih. Nah, makanya kalau kalian mau coba ajukan, isikan aja nama pekerjaan kalian apapun ya itu ya. Dan di sini kalau bisa sih penghasilannya kalian tinggikan aja kalau memang nggak masukkan slip gaji. Tetapi kalau masukkan slip gaji wajib disamain ya. Selanjutnya untuk informasi rekening bank kalian isikan bebas sih, mau memasukkan rekening bank apapun, yang penting harus sinkron nama pengguna kalian di rekening dengan nama di KTP ya. Nah, karena itu nanti akan mereka tinjau ya cuy. Nah, setelah itu tinggal kalian tekan ajukan di sini. Jikalau semuanya sudah selesai, di sini ada tinggal tekan ajukan dan tinggal menunggu peninjauan dari aplikasinya ya. Nah, jadi tinggal tunggu aja deh cuy. Kalau memang kalian di ACC bakalan dicairkan kok ya. Nah, sedikit tips dari gua, jikalau kalian mengajukan di aplikasi ini, kalau bisa saran gua ajukan di antara jam 8 pagi, jam 1 siang, dan jam 3 siang. Karena di jam tersebut itu jam yang kurang banget pengajuan ya. Jadi kalian nggak menumpuk dan nggak bakalan ditinjau lama ya. Kemudian kalau ada yang bertanya, bang apakah di jam 1 dan jam 3 itu nggak berisiko kehabisan kuota bang ya? Nah, kalau di aplikasi ini nggak bakalan kehabisan kuota ya. Kalian mau mengajukan malam juga bisa, siang bisa, sore bisa, malam bisa, pagi bisa. Jadi bebas ya, karena aplikasi ini kuotanya banyak banget ya cuy. Dan nggak bakalan habis tuh cuy, walaupun diborong oleh para pinjolers, para joki, dan para gal buyers ya. Dan saran gue jangan digalbah ya kalau di aplikasi ini. Mending kalian rawat aja ya. Serta juga kalau misalkan peminjaman kalian itu meningkat ya, mungkin kalian merawat dengan baik dan benar naik ke 10 juta. Kalau kalian nggak butuh-butuh banget ya nggak usah diajukan dengan limit yang tinggi 10 juta juga cuy. Limitnya jangan dihabisin ya, takutnya nanti kalian minjem terus bingung nanti buat bayarnya ya. Soalnya di aplikasi ini nggak bisa digalbah ya. Sebenarnya kalau masalah bisa ya bisa sih, tetapi ya resikonya juga cukup gede. Apalagi aplikasi ini ada DC lapangannya ya, dan bisa beresiko terhadap KTP kalian nantinya kalau misalkan kalian galbah ya. Dan ini bukan pinjol ilegal, ingat lagi ya teman-teman. Nah oke, jadi saya rasa begitu saja dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol kredit pintar atau KP ini. Dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar, insya Allah kalau ada waktu gua akan balas dan juga support kalian satu persatu ya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.